angka ini karena biar pada saat kita tusuk kelihatan ada darahnya. Tapi pantomim ini kadang-kadang suka ini ya. Kadang agak lain dia. Oke. Yang pertama harus kita lakukan apa? Pengkajian. Nanya. Perkenalan. Oke, kan kalau komunikasi ada fase orientasi. Terus fase Kerja, Kontrak tujuan. itu kan orientasi. Iya. Orientasi kerja, terminasi. Orientasi kerja sama Terminasi. Oke, orientasi gimana? Perkenalkan diri. cek identitas. Cek identitas. Jadi kita senantiasa harus double check identitas pasien. Jadi sebutkan nama dan Tanggal lahir. terus habis itu tujuannya apa? Tujuannya Pemasangan infus untuk memberikan nutrisi cairan. Oke, misalnya nih pasiennya dehidrasi, pasiennya diare dan muntah udah 20 kali nih. Berarti kan harus segera diberikan cairan untuk mengganti cairan yang sudah hilang. Ya. Kemudian apa lagi? Kayak kontrak disampaikan. Kira-kira berapa lama? 10. 5 menit. Oke, nanti pada saat mau kontrak lihat dulu nih penanya gampang apa enggak. Kalau gampang 5 menit selesai. Kalau enggak bisa 10 sampai 15 menit. Ya. Terus kemudian Tutup tirai. Cuci tangan. Udah. kemudian yang perlu kita perhatikan apa? Jangan hanya dari pasien. Kitanya apa yang perlu kita perhatikan? Apron. Tuh, ergonomis. Ergonomis. Kok apron? Ini kan kita kan gini nih. Ini kalau nggak ergonomis sakit nih di sini nih. Back pain. Jadi ini harusnya dinaikin sepinggang. Jangan tangannya diangkat. Belum dicolok. Coba. Colok Ini bunda. bisa dinaikkan kan? Bisa. Nah. Udah? Kalau saya malah biasanya bahkan ambil kursi. Duduk Lebih enak duduk dibanding berdiri. Act of service ya. Tapi bisa juga kalau berdiri. Kalau nggak ada tempat duduk, tapi kalau saya biasanya ambil kursi. Karena saya dinasnya kalau nggak di IGD saya di ICU. Kan ICU lebih enak. Kalau rawat inap susah. Itu lebih enak, bro. Masa lebih enak buat tindakan. Karena kan lebih banyak alatnya. Oke. Pertama, kita kaji dulu nih vena yang mana. Diangkat, Mbak. Nggak apa-apa, nggak usah. Karena ujian juga ntar nggak pakai kursi. Sefali. Jangan dong pakai kursi berdiri. Sefali. Sefalika. Iya. Metalika. Jadi kan tadi yang paling jauh kan? Iya. Berarti paling jauh itu apa? Metakarpal. Nah dia dominannya di mana? Kanan apa kiri? Anggaplah dia di kiri ya, karena dia tangan kanannya di bawah. Oke. Tidak. Terus kita cek juga apakah ada kelemahan di tangan kanannya nih. Nggak ada. Oke, nggak ada kelemahan. Berarti ini aman nih, bisa kita pasangkan infus. Cek kelemahannya di Cari yang jauh dari apa? GCS itu apa? Kesadaran. Tingkat kesadaran dengan kelemahan kekuatan otot itu berbeda. Kelemahan itu kita tahu dari kekuatan otot. Cara menghitung kekuatan otot nanti diajarkan di mana ya? Ada nggak? Ada penghitungannya. Ya, jadi buat menghitung kekuatan otot. Bagaimana sih kita mengkaji kekuatan otot? Ya. Selain kita mengkaji kekuatan otot, kita bisa lihat di rekam medis. Kan kalau misalnya dia ada kelemahan di salah satu ekstremitas, akan ditulis di rekam medis. Nah, kita lihat apakah dia di kanan atau kiri ada kelemahannya. Jangan sampai kita salah lihat terus salah pasang infus. Ya. Kalau sudah, apa yang perlu kita pertama kali lakukan? Sarung tangan. Orientasi.
Oke, saya kan udah lihat nih, oh ternyata saya di metakarpal sorry. Terus kalau tahu saya udah mau di metakarpal nih. Saya udah lihat-lihat nih dari tadi. Cuci tangan. Tangan. Pasang itu terlihat. Tuh, pasang perlak dulu. Oh, perlak. Betul. Jadi pasang perlak dulu. Oke. Harus digulung nggak nurse atau langsung aja? Kenapa? Harus digulung atau harus langsung aja? Oke. Ada yang memang metodenya digulung dulu. Ada yang Ibu silahkan diangkat, boleh langsung aja. Kalau dia memang agak sulit, kalau misalnya kayak di area bawah kan ekstremitas bawah kan agak sulit tuh. Kalau kayak kemarin mau perineal haji itu nggak apa-apa digulung. Tapi kalau kayak gini mah nggak usah digulung. Ini langsung aja. Oke. Kan perlak badan. Ini kan perlak badan. Perlak badan sama perlak tangan. Jadi perlak ini buat ini sebenarnya dipasangnya di area badan ini ya. Oke. Habis itu apa yang harus saya lakukan? Handscoon. Tourniquet. Handscoon. Oke, tourniquet. Tapi sebelum dipakai tourniquet kita sampaikan, Bapak, nanti ini saya akan memasangkan infus ke tangan Bapak. Untuk memudahkan, Bapak mohon tangannya dikepal. Jari ibu jarinya dimasukkan. Ini terus gini. Oh gini. Ya, di kepala gini. Jadi jangan gini. Jadi jangan di luar. Ibu jarinya di dalam. Kepal jari jadi tinju. Dikepal terus dipasangkan tourniquet. Pasang tourniquetnya di mana? Tergantung nih mau kita pasangnya di mana. Ngambilnya kalau di metakarpal ya udah nggak usah jauh-jauh. Pergelangan. Di sini aja di pergelangan. Masangnya gini ya. Nih. Jangan sampai besok kelamaan masang infus gara-gara nyari nih di mana masuknya. Ya. Ini nih tourniquet. Ini kan tadi kayak gini. Pasti kan nanti besok kayak gini. Ambilnya. Ini bukannya gini. Bukannya gini. Masukinnya sini. Jadi kayak pakai seat belt. Ya. Nah, ini dimasukin di sini soalnya kalau dia di metakarpal. Kalau misalnya di cephalika, kalau di sini ya udah berarti di sini. Naik-naik dikit. Kan tujuannya ini agar venanya lebih terlihat jelas. Ya. Coba ada yang mau tangan nggak contohnya? Tuh. Langsung tusuk aja. Nih. Di kepala tangannya nggak akan kelihatan. Nah, kamu badannya agak nganget. Nih. Terus jangan lurus gini, bisa agak ke bawahin. Nah, agak ke bawah kan kelihatan nih. Lebih kelihatan dibanding tadi gini. Ini kan agak kelihatan. Oh iya. Ya enggak? Sakit enggak? Enggak. Ini lebih kelihatan nih. Nah, ini lurus nih. Jadi setelah ini misalnya kita udah lihat lurus, langsung kita alcohol swab. Saya nggak akan tusuk ya. Saya coba alcohol swab aja. Jadi pakai sarung tangannya setelah di swab nurse. Kenapa? Pakai sarung tangannya. Sarung tangannya ntar aja, nggak apa-apa. Oke. Nih, boleh pakai sarung tangan sebelum pakai swab alkohol, boleh setelah. Karena kan ini tunggu kering dulu. Di swabnya segimana? Langsung aja sekali swab. Nih, lebih jelas lagi. Karena kadang ada tangan yang kotor. Kalau misalnya kita lihat kotor, benar-benar dibersihin benar-benar sampai kelihatan. Ini kan kelihatan nih. Tunggu sampai kering. Lalu kita pakai handscoon. Boleh juga kita pakai handscoon dulu, baru di swab. Ya. Mumpung kelihatan langsung tusuk. Nah, pada saat ini sudah dipasang ya. Ini kan tadi sudah ya, udah di swab. Ini boleh dibuang nggak? Boleh. Boleh kan udah kotor. Iya. Jadi langsung dibuang. Nah, nanti pada saat masang infus, pastikan juga lengan bajunya digulung. Ini jangan dilepas dulu ya.
Saya ulang aja deh. Di swab. Ini kan agak susah nih. Ini kan agak susah nih. Jadi kita bisa megang, bisa diginiin. Nah, misalnya ini tadi. Bentar, kita ulang deh. Nih, diginiin, terus kita coba nih. Tuh ya. Terus baru kita siapin. Oh, Ada juga yang udah dibuka-bukain dari awal. jadi tinggal masuk. Ada yang kurang nggak stepnya? Sebelum saya lanjutkan, Stepnya. coba. Saya ada yang kurang. Apa? Pengkajian tanya. Gak ada yang ngeh? Tutup tirai. Tutup tirai. Diperiksa obat. Prinsip yang sama. Jadi sebelum kita melakukan penusukan, kita siapkan dulu cairannya. Oh, nah baru tahu. Kenapa nih? Kalau saya udah tusuk, udah keluar nih darah semua, kita baru siapin semua. Ya enggak? Iya. Berarti kan step pertama setelah kita pasang perlah, harusnya kita menyiapkan cairan. Ya kan? Iya. Kebayang nggak? Kalau udah kepasang, wah, ini udah keluar nih semua darah nih di sini, udah banjir. Terus cairannya belum dipasang. Jadi harusnya kita memasang cairan dulu. Nah, kita buka dulu nih infusion setnya. Oke. Kita ini ya, yang sebenarnya ya. Oke. Siapa itu? Widih. Oh, kirain. Nah, Takutnya ada yang halus. untuk Di penjara kan? memasang cairan ini nggak apa-apa di awal kita nggak perlu pakai sarung tangan dulu. Jadi sarung tangan bisa kita gunakan pada saat mau insersi penusukan. Jadi pada saat sudah datang menjelaskan seluruhnya, sudah menyiapkan perlak, nah kita siapkan yang ini. Mahasiswa nggak ngeh nih salahnya tadi. Harusnya kan dibaca dulu. Nah, bukanya kan ini udah ada nih. Jadi setiap ini ada petunjuk bukanya, langsung aja di sini. Nih. Ini bagian ini apa nih namanya? Yang connect ke itunya. Coba lihat bagian-bagian saat infus. Jeng. Bang, Jadi kita harus tahu Sorry, setiap Bang. bagian maaf ya. Yes, okay. apa. Ini bagian apa? Ini terserah. Bagian dry apa nih? Bisa Bang? Drip. Drip. Tuh, drip chamber. Terus ini Kateter. Kok kateter? tuh. Terus ini roller. rollernya yang buat ngelock, buat ngunci sama buka. Ya. Nah, ini juga bisa nih kita masukkan obat. Jadi ada yang punya percabangan, ada yang lurus saja. Kalau misalnya Kalau yang punya percabangan ini kita bisa masukkan obat via sini. itu yang bolus. Ya, Bolus. yang bolus. Jadi bisa lewat. Kan kalau misalnya dia IV catnya menggunakan aboket kan dia nggak ada atasannya nih. Jadi masukinnya bisa lewat selang infus. Nah, yang ini jangan sampai Ini dulu. nyentuh apapun karena ini sifatnya steril. Kenapa? Karena dia akan tersambung dengan IV cat, vasovac-nya. Ya. Jadi jangan sampai ini misal udah dibuka udah terus ke bawah-bawah. Paling sering itu. Oh. Karena ini kan akan panjang nih. Khawatirnya kayak ngewer-ngewer gitu ke bawah. Ini malah kena ke lantai, bahkan kena kemana-mana. Terus dimasukkan. Terus yang perlu diperhatikan jangan sampai ada bubble di selang. Bubble itu apa? Udara. Ya, jangan sampai ada udara di selang. Oke.
Kalau sudah, ini nih kita buka. Ini bukanya boleh salah satunya aja, boleh dua-duanya. Jadi NaCl pun ada yang dibuka kayak gini, ada yang ditarik pembukanya ya. Nah ini di Hidung babi. Hidung babi. ini agak keras. Baru. Air. Oke. Terus Itu nggak langsung di atas ya nurse? Kalau di- belum, karena kan kita belum tetesin. Cara ngontrol di trollnya ini penasaran. Kenapa? Nurse. Nih, baru kita. IP-nya Oh sorry ini nggak aku kunci nih. Nah ini pada saat kita masukin gini, ingat ini harus dikunci. Boleh ambilin satu lagi nggak? Ini udah banyak bubble nih. Kelam. Kalau ada bubble harus ganti. Enggak sih, nggak harus ganti. Jadi ini ya mikro say. Nggak harus diganti. Misalnya kayak tadi nih udah terlanjur. Nggak apa-apa deh, nggak usah ganti. Ini udah terlanjur nih tadi. Oh ternyata udah masuk nih beberapa. Gimana caranya kita mengeluarkan bubble? Coba kita lihat ya. Oh, nih kita pasang dulu di sini. Terus kemudian kan kita mau ngalirin nih, berarti kan ini harus dibuka. Tapi jangan sampai ini kita sentuh. Jadi ini dibuka. Dan ini jangan sampai hilang dulu, karena harus kita tutup lagi. Ya, boleh kita letakkan di sini. Terus ngebuangnya di mana? Di sini boleh. Tapi jangan sampai kesentuh. Oke. Ini udah robek besar lagi. Ini di Bangkok. Bebas steril. Kalau boleh di Bangkok. Jadi cari pakai Sabar plastik dong. ini aja. Itu dibuka aja satu. Tapi bukanya lebih bagus. Lebih bagus sih. Jangan terlalu. Ayo kayak buka ciki. Mana lu ini? Ya buka ciki. Makanya tuh kalau misalnya di Bangkok nggak boleh. Di Bangkok khawatirnya nanti dia kesentuh. Kan ini kan nanti perlu dibuang buat jarum juga nih. Ya enggak, nanti jadinya terkontaminasi semuanya. Jadi lebih baik di sini aja. Yang di bukan steril, ini sebenarnya nggak steril, tapi nggak apa-apa dibuang di sini aja. Tapi memang ada beberapa, jadi tergantung style nurse masing-masing ya. Jadi ada yang memang langsung ke Bangkok, ada yang di sini. Tapi pada prinsipnya adalah mau dibuang dimanapun ini, tapi tidak boleh tersentuh. Yang tengah. Yang ini yang nggak boleh tersentuh, karena ini akan dihubungkan dengan IV can. Nah, misalnya gini. Terus kita, ini kan udah banyak nih bubble, kita alirin nih. Kita alirin aja. Iya. Lucu. Nah, ini kan masih banyak bubble nih. Ada nggak bubble? Tuh, masih ada bubble. Nih, ini masih banyak bubble. Kalau kita buang lagi, ini akan sulit, akan habis ntar. Iya. Ntar 500 milinya nggak masuk semua. Nah nanti apa ya? Sebenarnya ini tidak dipelajari di ini ya. Tidak dipelajari di bangku kuliah, cuman caranya itu bisa kita sentil-sentil gitu, digini-giniin sampai dia naik. Tapi ini akan lama. Nah kalau misalnya dia udah masih banyak banget bubble-nya, nggak apa-apa dialirin, tapi jangan sampai benar-benar Banyak banget. Kita lihat aja bubble-nya. Ini masih ada nih. Tadi tuh di ke bawah. Ya, kunci ke bawah. Atas buka. Udah nggak begitu, nanti tinggal kita sentil-sentil aja. Nah ini di tutup dulu. Ini jangan lupa ini dikunci. Dan ini diisi setengah.
Jangan terlalu full sampai sini. Kenapa? Karena kan ini harus kita lihat tetesannya. Ya. Nah, Cara itu dibuka. kenapa? Tadi misi sampai ke sini tuh dibuka. Enggak, ini enggak dibuka. Ini buka aja di sini. Dia akan keisi kan pada saat ini dibuka. Pada saat ini dibuka, dia akan turun sendiri. Ngelihat nggak tadi? Ngalir sendiri, dan kita pastikan pada saat ngalir jangan sampai penuh di sini. Itu harus dibuang. Kalau kebanyakan. Kalau kebanyakan ini harus dibuang. Kan nggak, kalau dia full sampai sini kan nggak kelihatan faktor tetesnya. Ya enggak. Jadi kita cukup setengahnya aja. Nah, kalau sudah seperti ini boleh didekatkan dulu ke kita. Didekatkan ke kita, kenapa? Kalau dia agak jauh, nanti kita pas udah insersi agak jauh raihnya. Nah, ini bisa digantung di sini. Kenapa ini bisa digantung? Karena ini udah tutup lagi. Jadi nggak akan tersentuh. apa ya, bahasa saya bukan kewer-kewer ya. Terus, nah baru tadi kita siapkan. Nah, ini dibuka dulu semua. Dibuka. Semua alat-alat dibuka. Terus leukometnya juga udah bisa kita buka. Leukometnya kita buka. Terus apa lagi? Alkohol swab. Ini bisa kita siapkan. Gak usah gede-gede. 2 ya Mas? Iya, 2. Karena kan ada 2 wing. Nah, kalau ada yang bawa baki biasa ditaruh di baki. Kebanyakan yang naruh di yang infus. Lihat deh nanti di rumah sakit yang infus banyak tuh itunya. Bekas hipafitnya. Terus apa lagi? Tourniquet. Oke, pasang tourniquet. Nah, pada saat sudah pasang tourniquet, kenapa saya belum pakai handscone? Karena buat ngeraba vena. Ngeraba vena itu pakai tangan tanpa handscone itu lebih berasa. Kita pasang tourniquet. Terus tangannya Tekuk. Dikepal. dikepal. Oh iya. Nah, udah kelihatan nih. Baru kita alkohol swab. Ya. Nah, bengkok ini bisa kita dekatkan dengan kita. Oke. Ini semoga darahnya dia keluar ya. Kalau darahnya keluar kan enak melihatnya. Cuman khawatirnya di sini suka netes nih. Biasanya ini. Terus, nah cara megang ya, yang harus diperhatikan. Coba dilihat ya. Ini cara pegangnya kayak gini. Nih, Oke. pegangnya di sini. Dan pastikan ini di atas posisinya. Megangnya gini. Terus ada yang megang gini, ada yang megang gini. Tergantung. Yang penting ininya enggak kepegang. Jadi ada yang di sini. Ini nggak boleh kayak gini. Nah, kalau sudah, misalnya nih, kapan ini dibuka? Dibukanya ketika nanti darahnya udah kelihatan keluar dan memastikan bahwa memang Udah ini masuk benar vena. masuk di vena. Bukan otot. Oke. Nah, kalau dia tangannya kayak gini, diposisikan selurus dengan badan kita. Oh, iya. Misalnya di tangan yang gini kita dari samping susah, Ergonomis. tapi harus lurus dengan kita. Jadi ini tangannya bisa kita kondisikan. Misalnya tangan ibunya suruh geser dikit atau kita geserin. Nah, ini harus lurus dengan kita. Misalnya saya mau insersi di sini nih. Ini udah robek banget. Nih. Jadi dia harus lurus ke saya.
Ini masih lurus nggak? Kurang. Kurang kan? Karena dia posisinya bengkok. Ya enggak? Bengkok nggak di sini? Bisa nggak kalau kayak gini? Nggak boleh. Susah. Bisa aja tapi susah. Susah kan? Karena dia ngelingkar gini. Jadi coba kita cari yang lurus. Ini lurus nih. Kalau misal di metakarpalnya bengkok, kalau ini kan anggap aja ini udah ruptur ya, misal udah pecah pembuluh darahnya yang ini, jadi nggak bisa nih. Ada pentem yang satu ini nggak? Lebih layak nggak? Ada tangan. Robek juga tapi nggak begitu parah kayak itu. Oh iya, coba lihat. Biar kita coba yang di metakarpal dulu sebelum ke sefalika. Apanya? Ya bantamnya juga kelihatan kan. Iya, ini kan emang Phantom ini buat pengambilan darah. Infus, pasang infus. Wah, ini mah juga lebih boncel-boncel ini. Ini mah malah lebih parah ini. Udah itu aja, nggak apa-apa. Balikin lagi, maaf. Udah kita ini aja. Oke. Karena dianggap ya di metakarpalnya nggak bisa, ya udah kita berarti pasangnya di sefalika. Sefalikanya bisa di sini nih. Jadi kalau dia dikasihnya di sini, dia harus minta di balik tangannya. Ini juga ini bocor banget. Susah banget nih kentang. Beli lagi. Beli ini pakai tangan dulu sini. Pakai tangan lu aja dulu. Beli. Taruh habis ini ya, habis ini ya. Ya udah kita pakai yang ini aja nih. Pakai tangan orang. Bengkok. Yang ini aja nih. Kita pakai yang ini. Secara ulnaris tadi apa? Basilika. Kita coba pakai basilika. Basilika emang benar. Basilika. Ini bisa nggak? Bisa. Sebenarnya nggak bisa. Hah? Sebenarnya nggak bisa soalnya kan bengkok. Masih lurus tapi nyamping. Oh iya, itu bisa. Ini bisa nih, dia lurus. Kalau ini kan dia bengkok nih, agak susah. Pasang infusnya bengkok. Kita tangannya disuruh ke sini nih. Dia bisa. Jadi kita pasangnya di sini. Berarti kan tangannya harus di piring. Jadi tergantung ya nanti kondisi venanya tuh di sebelah mana. Tapi normalnya kita mulai dari metakarpal. Metakarpal dulu. Ya. Ini sebenarnya bisa juga di sini. Atau mau coba yang enggak usah nih jadi. Coba mencari pena. Enggak biar keluar darah. Mau juga dong coba. Di tangan aku. Suntik. Penasaran Nah, ini juga nih diperhatikan kalau ada gelang pasien, jangan sampai di gelang pasien kita deket pasang infus. kayak begitu nggak boleh. Enggak masalah kan kalau dia terpasang gelang pasien kan dia di sini nih. Dicek-cek gitu. Dicek-cekin terus. Makanya tangannya yang Tidak dipasangnya ini dominan. harusnya dominan. Kita coba yang di sini ya. Oke. Pada saat nusuk, ini kan harus sejajar. Misalnya sejajar nih sama saya. Tapi karena ini Phantom khawatir dia bisa ngelekok nih. Pegangin guys. Oke. Yang deket aja. Nah. Berarti saya tadi kan tidak berhasil tuh di sini. Di sini karena bengkok. Jadi kita pakai yang di Kasih deh. Basilika. Basilika. Basil. Udah habis ya ini jadi nggak apa-apa. Terus kita buka, pastikan ini nih sudutnya kayak gini, Menghadap ke atas. ya sudutnya gitu. 30 derajat mas. 30 derajat tuh gimana? 30 nih.
Semi fouler. Oke. Jadi lihat derajatnya. Kalau saya memasangkan infus itu harus bukan 30 derajat, berapa derajat nih segini nih? 15-an. Jadi benar-benar kayak nempel di kulit. Kalau 30 kan dia nukik nih. Nukik ketusuk susah. Nukik ketusuk kita harus gini lagi, harus manuver lagi. Kan kalau dia udah agak nempel, dia lebih enak nih. Soalnya. Terus kita tusuk. Nah, nanti ibu atau bapaknya kita minta tarik nafas dalam. Oke. Sekarang kita tusuk. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi itu ibu nggak sih? Wah, ini mah. Ini bukan nih. Ruptur. Bukan, ini bukan. Ini kayaknya bukan ini deh. Oh, itu kan. Tapi kayak selama sih. Iya. Macet. Nah, kalau misalnya tadi salah nih, salah masuk, jangan diulang lagi. Buang pakai yang baru. Ya kan darah. Nah, kalau dia benar masuk, kalau udah setengah masuk kayak gini, harusnya kalau dia benar keluar darah sampai di sini nih, sampai di sini. Kalau dia nggak keluar darah, jangan diterusin. Ganti. Keluar lagi. Cari lagi. Iya, dicari lagi yang lain. Kalau ini, anggaplah karena ini kan kadang dia agak aneh ya, phantomnya. Jadi misalnya anggaplah ini sudah masuk, gitu ya. Nah, kalau sudah masuk, baru kita Lepas jarum. Lepas Bu, biru-birunya. Ya enggak? kita masukkan semua jarumnya atau enggak? Enggak. Enggak ya. Jadi lepas masukin, sambil masukin, terus ini dibuang. Nah, ini jangan sampai ini langsung dilepas. Ini dilepas. Ini agak sulit nih. Ini dilepas. Nah, ini ditahan di sini. Kenapa? Kalau kita tidak tahan ini di sini, Keluar darahnya. darahnya keluar. Mencerat. Darahnya akan langsung ngecer semua. Enggak menceratkan dia. Nah, ini langsung dipasang langsung nih. Oh. Sorry. Ini langsung disambungkan. Harus langsung disambungkan. Nah, sebelum kita fiksasi, kita coba dulu netes enggak. Sorry. Maaf. Kita coba dibuka dulu. Nah, netes enggak? Nah, kalau kayak gitu lancar kayak gitu berarti sudah masuk. Itu ya. Nah, kita bisa alirin aja dulu. Kita langsung setting berapa nih? Kan harus ada penghitungan. Ya enggak? Misalnya dia harus habis dalam 8 jam misalnya. Nah, dihitung berapa tuh? Nah, sudah nih. 128. Nah, baru kita fiksasi. Boleh fiksasi dulu di sini nih. Nih. Ini kan udah bisa dilepas karena udah terpasang. Terus nah, kayak gini. Baru kita pasang Leukomet. Leukomet dari mana kita pasangnya? Dari Nah, kalau kayak gini nih udah bisa lepas nih. Kan leukomet ini kadang kan nempel-nempel. Jadi kita bisa lepas. Jadi kita buka dulu yang harusnya atas yang atas gede. dulu. Giniin. Nah, ini Gelangnya ikut nurse. iya masalahnya tadi nih gelangnya nih. Sorry. Makanya tadi nggak boleh harus ada gelang di sini ya. Bentar. Ya udah ketempel lagi. Ya udah ketempel. Ambilin itu. Leukomet baru, sorry.
Berarti harus langsung paten ya kalau misalnya udah Karena ini gampang ketempel nih. Darah yang terkena tarik jarum. Jadi bukanya ini dulu nih. Kan ini ada 3 nih. Bukanya yang ini. Ini pokoknya kalau udah nempel di kulit langsung ikut nih. Kita nempelin kayak gini. Nah. Terus baru kita buka ini. Kakinya dibuka. Nah, ini perlu dibuka lagi. Jangan dibiarin kayak gini. Ada masnya. Ini kan masih Ada zet. masih ada ininya nih. Tuh. Sekira itu juga. Udah. Nah, ini fungsinya kenapa ini harus transparan? Karena kita mau melihat tempat insersi, tempat penusukan kita apakah ada merah, bengkak, atau ada nanah, atau dia mungkin keluar nih. Makanya ini dikasih yang transparan. Kayak gitu ya. Masukkan itu Oke, baru ini kita rapikan semua. ke Ada yang mau ditanyakan? Nah, sebentar, belum selesai. Ini kan nggak boleh kita biarin ngewer-ngewer gini. Ya enggak. Kita bisa plester. Plester di mana? Nah, kita lihat aja nih tangannya kan begini nih nanti. Kan pasti dia akan begini kan? Kita plesternya di mana? Kita bisa plester di metakarpal. Salah. boleh diginiin enggak? Enggak. Boleh. Boleh di plester di sini aja enggak? Boleh. Boleh. Soal kalau agak kepanjangan boleh diginiin. Tapi kalau ini mengganggu kan ini badannya Belok, pasien iya. nih. Ini badan pasien, ini kan khawatirnya mengganggu. Jadi nggak apa-apa kita plester di area metakarpal saja. Atau bisa kita gini nih, sebentar. Kepanjangan. dibikin simpul gitu nggak sih? Simpul tuh gimana? Dilope-lopein. Bisa juga di gini. Yang penting ini tidak boleh terlipat. Kayak misalnya gini nih. Terlipat kayak gini nggak bisa, nggak boleh. Karena kan akan macet. Ya. Nah, ini boleh ditaruh di sini misalnya nih kalau kepanjangan. Kan kalau kayak gini kan kepanjangan. Bisa di sini, bisa juga di sini aja. Yang penting kan ini nggak terlalu, kalau dia hanya kayak gini, dia khawatirnya gerak-gerak terus ketarik. Jadi bisa. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ini harus diberikan namanya etiket, Oh, tandain label. label. Jadi kita tulis Kapan dikasihnya? kapan diberikan, kapan dipasang cairan ini, jam Nama. berapa. Dan ada yang memberikan inisial. Tapi inisial opsional. Cuman yang inisial perawat. Yang paling penting adalah kapan dipasang dan tanggal berapa. Kenapa? Alasannya kenapa? Kan dia nanti Biar tahu cairannya cairannya berapa per jam berkurangnya. gitu kan. Oke, karena ketahuan nanti misalnya nih harusnya dia sudah habis di Jam 3. jam 3. Misalnya nih kita pasang jam 10 lah ya, jam 10 pagi. Harusnya dia habis di jam 3 sore. Pas kita cek kok jam 3 sore masih banyak. Kan kita lihat kan di sini dari jam 10. Jam 3 sore kok masih banyak sih. Nah, berarti kan ada yang salah nih. Obstruksi. Berarti kan cairannya nggak masuk nih. Atau bisa saja faktor tetesnya tidak benar. sesuai. Nah, ada dua hal. Atau tidak, karena kalau banyak gerakan itu darah itu bisa naik. Darah bisa naik, di sini ada beku. Ujung-ujung di sini biasa sering beku nih. Ujung-ujung di sini. Nanti ada yang namanya teknik spooling. Yang di Bukan, di spooling itu pakai spuit. didorong ya. Iya. Kita ambil dulu tuh bekuan-bekuan darah, dikeluarin, baru kita coba masukkan Digoreng. NaCl.
di spool. Itu didorong. Di spool itu didorong. Kita Itu masuk, sakit banget. Ya, dorongnya dikit-dikit, jangan langsung pakai dia. kita masukinnya berarti masukin yang buat spoolin tuh cairan yang sama kayak itu. Ya? Iya. Tapi misalnya dia dapet RL ngasih NaCl juga nggak apa-apa. Oh. Oke. Gitu ya. Tapi ngasihnya juga jangan terlalu banyak. Pakai speed yang 5 cc aja. Cuma buat ngedorong doang. Iya, buat ngebersihin aja, buat ngelihat apakah ada sumbatan. Jadi bisa dibersihin dulu, bisa ditarik dulu darahnya. Kalau darahnya keluar kan berarti nggak ada sumbatan tuh, aman. Kalau udah ditarik nggak keluar, berarti kan ada sumbatan tuh. Terus kita tekan-tekan di sini saat nanyakan apakah dia sakit, merasa sakit atau merasa gatal. Atau dia kita pegang ada bengkak. Berarti kan itu sudah apa? Sudah tidak paten. Ya enggak? Nah, itu salah satu yang menyebabkan cairannya udah masuk ataupun macet. Ya. Ya, ada yang mau ditanyakan dulu? Terus cara mempertahankan yang biru-biru tadi kan katanya nggak boleh kena bawah. Ya, tadi kan waktu masang yang itunya itu kan pasti bakal ke bawah gitu kan, Ners? Yang mana? Yang birunya kan pasti bakal otomatis Yang ke bawah. Bukan nekama itunya. Biru yang Di mana? infusetnya. Yang tadi ada tutupnya itu nas kecil. Oh, yang ini. Biru yang ini. Iya, yang ini. Kan itu ditutup. Birunya nggak apa. Birunya nggak apa-apa. Selama belum dibuka nggak apa-apa nggak? Nggak apa-apa. Tapi yang ini kan nggak boleh. Tengahnya. Ini dibuka aja gini. Tapi jangan sampai ini kemana-mana nih, makanya ini jangan sampai hilang. Pada saat dibuka kan pada saat ngeluarin jangan sampai hilang. Kita pasang etiketnya berarti pas selesai atau pas tadi awal? Boleh pakai tiket, boleh dicatat di sini aja nih. Ini kan ada nih, udah ada patient room start rate. Startnya jam berapa, tetesnya berapa nih. Misalnya dia diberikan 15 tetes per menit, tulis. Ada lagi terkait pemasangan infus? Udah. Jadi setelah kita masang ditanya di sini sakit atau enggak Pak gitu? Oh, enggak perlu ditanya. Nanti ketika misalnya ada terlihat infusnya macet atau misalnya beberapa hari, 2 hari atau 3 hari kita lihat lagi. Atau pada saat ada darah di sini. Saya pada saat dipasangan infus paling sering itu adalah darah naik. Ya pasti. Darah naik salah satu penyebabnya adalah cairan infusnya udah habis. Dia yang kesedot. Tapi tidak diganti-ganti sama perawatnya. Ini kan kesedot nih, darahnya ke atas. Terus kalau misalnya darahnya udah sampai sini nih, ke selang-selang, kita alirkan dulu nih pakai cairan. Kalau dia masih tetap kotor, masih ini, langsung ganti aja. Ya. Ada lagi? Udah bisa belum? Belum.